Ya dulu kan saya memang tidak memilih Bapak, karena yang saya lihat kan dulu Bapak ini tiba-tiba ingin mencalonkan sebagai presiden yang tadinya seorang wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian tiba-tiba menjadi presiden. Saya pikir siapa? Tapi setelah saya lihat bagaimana kinerjanya, bagaimana perkembangan di Indonesia, dan bagaimana hasil-hasil yang dilakukan Bapak itu ya membuat saya terkesima. Jadi saya berdoa Bapak sehat, gak usah pedulikan apa orang lain. Terima kasih ya Bapak Jokowi, sukses terus. Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana saya bicara Papua? Bagaimana infrastruktur di Papua? Yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat, itu jomplang sekali. Akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan wilayah yang lain? Nggak akan. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, gambarnya ada. Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Sebegitu cepat. Itu menurut tanggapan masyarakat Papua selama presiden ganti presiden di Republik ini, mereka merasa, kami sendiri merasa tertinggal, merasa diabaikan dalam, sepertinya kami bukan bangsa timur, khususnya Papua ini menganggap bahwa kami bukan bagian dari Republik ini, sehingga pembangunan sering kami diabaikan. Begitu Pak Jokowi masuk memimpin Republik ini, benar-benar kami merasakan pembangunannya Pak Jokowi. Sekarang kami sudah bangun dari tahun 2019 dan sampai sekarang ini, dan tahun ini yang tempat kita berdiri ini akan dilaksanakan aspal tahun ini 2 kilo dan tuntas dari mata jalan Tofot sampai di ujung jalan Kampung Klarion. Sekarang sudah 2020-2021, saya menikmati terang yang ada. Ya, terima kasih untuk Bapak. Memang 5 tahun terakhir ini kita orang Papua Barat memang kita sangat, ya kita anggap Pak Jokowi itu presiden atau seorang yang diutus Tuhan untuk kami orang Papua dan Papua Barat. Ya, terlebih khusus mungkin kita orang Maiprat yang ikut merasakan dana kampung, ya sangat membantu infrastruktur maupun ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Satu ruas dari 4.300 km Trans Papua yang dalam proses bangun sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka. Dan ini tadi kita berjalan di ruas dari Wamena menuju ke Kenyam, Agas, sepanjang 287 km. Memang yang baru teraspal baru 37 km, tetapi ini akan terus dikerjakan. Ini dikerjakan, kalau kita lihat medannya tadi ya, dikerjakan awal oleh TNI dulu. TNI. Oleh sebab itu saya tadi dengan Panglima lihat kesulitannya seperti apa, kemudian setelah terbuka baru Kementerian PU masuk untuk aspal, untuk mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh
TNI. Saya kira kalau duet seperti ini dilakukan terus, ini akan mempercepat. Karena kalau kita lihat medan seperti ini kita di ketinggian berapa Pak Gus? 3.200-an. Sangat tinggi sekali, medannya sangat sulit sekali, sehingga yang bisa masuk awal-awal memang TNI. Kemudian baru Kementerian PU menyusul. Ini yang supaya masyarakat di seluruh tanah air tahu betapa sangat sulitnya membangun jalan di Papua. Bukan sulit, sangat sulit sekali. Tanahnya gunung-gunung yang sangat tinggi. Ini Pak, selain ini kan ada juga yang sulit katanya pembangunan jembatan, Pak. Ada sekitar ratusan. Ini masih ini kan tadi baru cerita jalan, sekarang cerita jembatan. Ini harus dibangun 35 jembatan dari Wamena menuju ke Adgas. Itu 35 jembatan. Ini yang sudah dikerjakan berapa tahun? Dalam proses baru dalam proses 15. Jadi memang ini sebuah pekerjaan yang sangat besar sekali. Pak, lambatnya juga katanya diserahkan kepada beberapa kontraktor saja, bukan banyak Apanya? pembangunan jalan. Ya tadi kan saya sampaikan di depan itu TNI. Ya setelah itu aspalnya oleh Kementerian PU dan tentu saja itu artinya apa kontraktor. Memang kalau melihat medannya seperti ini, nantinya tadi sudah dapat masukan dari Panglima TNI, dari Kementerian PU memang dibagi per section gitu biar cepat. Ya, jadi di lapangan akan betul-betul kita lihat betapa sangat sulitnya medan yang dihadapi baik oleh TNI yang mengawali di depan, kemudian juga kontraktornya juga bayangkan bahwa aspal ke sini seperti apa, bawa alat-alat berat seperti apa untuk memulai itu. Bisa bayangkan, saudara-saudara tidak membayangkan betapa sangat sulitnya. Baru membawa alat-alat beratnya, belum membawa aspalnya. Ya. Pak, Bapak belajar motor dari kapan, Pak? Belajar naik motor ini dari kapan? Belajar apa? Belajar naik motor. Ini kan tadi kan medannya kan sulit nih, Pak. Ternyata Bapak berhasil sampai sini gitu. Belajarnya berapa lama? Sekali saja, sekali maksudnya, sekali itu jalannya tater seperti apa. Tadi kalau pasir-pasir saya nggak bisa ngejar beliau, memang licin. Memang spesialis pasir saya. Kalau mungkin satu lagi Pak, selain infrastruktur mungkin pendidikan dan kesehatan bagaimana Pak di Papua? Benua Ya, Tengah. saya kira terutama yang basic seperti itu, pendidikan, kesehatan basic itu adalah dasar bagi sebuah pembangunan ke depan. Ya, Pak Gus sudah bercerita banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sini, tersebarnya masyarakat di pedalaman, saya kira juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Kita bisa saja membagi kartu bisa pintar, terus ngambil uangnya gimana. Ini kalau tidak pernah ke lapangan kita nggak akan bisa bayangkan betapa tanah Papua itu memang Presiden naik trail ini biar tahu detail pembangunan perkembangan pembangunan. ya naik mobil dan naik trek, kalau naik trek kelihatan rasa sulitnya itu kelihatan. Baru naik dia membayangkan yang membangun. Ya, tapi kan coba melihat di lapangan dan harus dirasakan betul. Cukup ya. Pak, harga kebutuhan bahan pokok di masyarakat di Papua sini khususnya di pedalaman sangat tinggi. Nah, dengan dibangun jalur ini ada himbauan khusus bagi masyarakat. Ya nanti kalau sudah ini jalannya jadi, infrastrukturnya jadi, tentu saja akan menyusul, harga-harga itu akan turun dengan sendirinya. Itu otomatis karena biaya transportasi lebih murah, biaya logistik lebih murah. Itu di dunia manapun ya seperti itu rumusnya.